Kita semua suka jersey basket kan, koleksi jersey NBA atau jersey sekolahnya kita simpan, kita jaga. Ingin tahu seperti apa aslinya jersey basket 100 tahun yang lalu. Seperti baju bayi. Kita sekarang berada di kota namanya Springfield, Massachusetts. Inilah museum resmi basket yang mencatat segala sejarahnya, karena basket diciptakan di kota ini. Itu ada menara dengan bola basket besar di atas, karena ini adalah Naismith Basketball Hall of Fame. Di depannya ada patungnya James Naismith, karena ini aslinya orang Kanada, tapi dia pada tahun 1891 dia mengajar di sini, mengajar anak-anak muda di Springfield dan menciptakan olahraga basket. Makanya Hall of Fame museum ini dikasih nama Naismith, James Naismith. Dia dulu ngajar di sini, kemudian dia pindah ke Kansas, dan sejak 1890 dia menjadi pelatih di Kansas sampai dia pensiun dan meninggal di Lawrence, Kansas. Jadi ini patung Naismith kedua yang pernah saya lihat. Yang pertama di Lawrence, Kansas. Ini dia Basketball Hall of Fame. Kita lihat backpack, tas besar, makanan dan minuman tidak boleh dibawa masuk. Andretti, tolong dibuka. Basketball Hall of Fame. Ini seperti tempat perbelanjaan ya. Jadi ada toko-toko dan restoran-restoran di sekitarnya. Kebetulan kita datang saat masih sepi. Belum apa-apa, pilar tengahnya langsung Michael Jordan, teman-teman. Michael Jordan yang pertama. It's been a relationship that has evolved over time and given me the greatest respect and love for the game. It's provided me with a platform to share my passion with me in a way I needed. Steve Nash. More to the command. Favorit istri saya, Ivo. Steve Nash. Jadi ya, tidak semua pemain basket bisa masuk Hall of Fame. Ada komitenya yang memilih, tiap tahun hanya beberapa bisa masuk. Ada sekitar 400-an orang yang sudah masuk ke sini. Mulai amatir seperti ini, collegiate, berarti ini kan universitas, sampai yang profesional, internasional. Ini masih lobby ya teman-teman. Di lantainya juga ada misalnya pijakan kaki. Ini kakinya Lisa Leslie, size 14. Saya size plus, kalah besar. Dan Pete Maravich, Pistol Pete. Anak sekarang mungkin nggak kenal. Ini yang mempopulerkan gaya-gaya passing-passing aneh-aneh. Pendahulunya Jason Williams, Steve Nash, Jason Kidd. Dulunya yang pertama kali ngumpulin aneh-aneh itu Pete Maravich, Pistol Pete. Dan tentunya logonya NBA, Jerry West. Ini loketnya, kita ke situ. Ada pemain favorit saya di sana, Jason Kidd. Ada Jason Kidd. Teman-teman kalau tanya kenapa Azul Ananda kalau ikut event, kalau main sepak bola, main basket, selalu pakai nomor 5. Kalau ikut event sepeda sering pakai nomor 5, karena Jason Kidd pakai nomor 5. Favorit saya. Those two guys taught me, you know, how to play the game at a very high level, what it meant to work, you know, in the summer to do things. Tiketnya pakai gelang sama kayak nonton DBL. Dan
katanya hanya butuh 1 jam sampai 1,5 jam untuk menikmati semuanya. Jadi buat yang ingin kunjungan cepat-cepat bisa dilakukan di sini. Kalau mau lama juga bisa, karena ada teater-teaternya yang muter film. Katanya banyak orang juga karena mungkin saking cintanya pada basket lama banget di sini. Jadi kita akan masuk ke dalam sana. Kita lihat apa yang pertama di sana. How you guys doing? First time to Hall of Fame? Yes. All right, just bring you up to the 3rd floor. It's a self-guided tour. Oh, okay. There's arrows on the floor. Just follow the arrows. It'll bring you all the way down here. Finally to the court. You guys can shoot around if you like. There's plenty of staff throughout the museum. They can help you if you have any questions. And the exit is right over to the right through the gift shop. Thank you. Thank you. Yeah. Ternyata tidak langsung masuk. Ternyata Second floor. 3rd floor. Third versus Iya, 2nd floor. Dari lantai 3 dulu muter turun kayaknya. Dan ada lapangan basketnya, katanya bebas kalau mau pengen main basket. Ya, kamu tuh kayak. Jadi kita ngikuti panah. Jadi ada panahnya. Jadi kita tinggal ngikuti panah katanya. Wah ini. besar. How big is your hand? Ini Stephen Curry. Kecil. Hampir sama, Mbak. Tangan aja. Tangan saya dengan Stephen Curry Sama. kalah 1 cm. Kan pemain basket kalau tangannya panjang itu bagus. Kevin Durant ya jauh. Gila, terima kasih. Hampir 2 kali tangan saya. Jadi kita jalan muter dulu, tuh kan muter. Pemain terpendek dalam sejarah NBA ya. You're Maxi Bogues. Oh my goodness. You're as tall as Maxi. Ini pemain terpendek di NBA, tapi terkenal banget, top banget. Karirnya panjang. I am 5'3". I'm 5'3". You're 5'3". Habis ini siapa lagi? Chelsea Club. 5'8". Tinggi ayah 5'9". Seharusnya aku lebih tinggi 1 inci, seharusnya. Seharusnya. Oh ini ya, ini Giannis. Oh, Caitlin Clark. Semua anak sekarang pasti tahu siapa Caitlin Clark. Sudah ada di sini, walaupun belum resmi masuk Hall of Fame ya. Kelak dia pasti masuk Hall of Fame. Tapi ya saya lebih pendek daripada Caitlin Clark. Dia 6 feet. Saya 5'9". Saya di sini. Selisih 3 inci, selisih 10 cm. 185. Giannis tetap that. Oh my god. Jadi ya dia lebih ke display ya, karena ini sifatnya museum memang. Dan sebagai informasi nanti endingnya adalah di bawah situ. Jadi ada full court lapangan di mana pengunjung bebas bermain asal menggunakan sneaker, sepatu olahraga. Sebagai bocoran, kenapa saya kesini? Karena kebetulan Andretti ini anak saya yang ketiga, yang kecil, yang SMP, sedang ikut kompetisi debat di Yale University di New Haven, Connecticut. Itu hanya 1 jam dari sini. Jadi mumpung ada kesempatan, kita mampir ke Springfield. Irish. Siapa yang nggak kenal LeBron James? Seharusnya ini LeBron James. Jersinya dia. Saya dulu pernah tahun 2016 ke SMA-nya dia di Akron, Ohio. Jadi ini Hakim Olajuwon yang atas. Pau Gasol. Sebenarnya koleksinya DBL juga nggak kalah sih. Kalau di display seperti ini mungkin bagus. Jadi ini lebih display. Bukan hanya jersey ya, tapi juga baju-baju mereka yang nyantrik-nyantrik. Ini jas warna-warninya Walt Frazier, pemain New York Knicks kalau nggak salah.
karena banyak pemain NBA banyak yang nyentrik kan. Dan ini siapa yang paling nggak kenal dengan Jordan 1? Pertama kali muncul tahun 85. Sekali lagi lainnya lebih ke ukuran. Itu Stephen Curry, Dad. Tinggi banget. Oh iya, Stephen Curry coba. Ini yang banyak baru-baru. Steph 6'2", Andretti 5'3". Am I tall for my age? Nikola Joker, Jason Tatum dong. Paling banyak katanya yang masuk Hall of Fame ini dari Boston Celtics ya. Ada 40 orang. Ini yang di display ini bukan berarti mereka masuk Hall of Fame. Ada yang sudah, ada yang belum. Shaquille O'Neal ini sudah. 7'1", and he's huge. Ini sekati aku ini. Kamu sekecil. Oh, Ini Yao Ming 7'6". Kamu kayak dwarf. Panah bilang kita harus ke kiri, ke bawah. Stairs ahead. Watch your step. Kita lihat ada apa di bawah. Bener juga sih kalau tur itu dari atas dulu baru ke bawah. Lantai 2 ini lebih ke sejarah dari basket. Di sana ada video yang diputar yang menceritakan bagaimana basket dilahirkan. Karena dulu James Naismith itu mengajar di YMCA, jadi kayak ada lagunya ya, YMCA itu youth sekolah untuk anak-anak. Seharusnya anak-anak agak nakal mungkin ya. Dan basket itu kan dibuat supaya saat musim dingin anak-anak nakal itu punya kegiatan. Dan ini James Naismith ini tentunya punya banyak gelar, dapat banyak penghargaan, dapat banyak ijazah. Di sini tulis filosofi, teologi, dan pendidikan fisik atau pendidikan olahraga. Ini jubah wisudanya dia. Dan dari Springfield dia pindah ke Kansas, ke Lawrence, Kansas. Itu ada ditulis Rock Chalk Jayhawk. Dan dia tinggal di sana sejak 1898. Di sini tulisannya. Dan melatih KU basketball. Ini yang dia kenakan. Dan bola tahun 1890-an itu seperti ini bolanya. Masih mirip. Ya, jadi dulu pelatih pakai sweater seperti ini. Teman-teman silakan dicari di YouTube di channel DBL. Dulu pernah kita ke Lawrence, Kansas, menunjukkan dua lembar kertas aturan asli basket yang dibuat oleh James Naismith. Dua lembar itu ada di Kansas, dijaga di sana. Tapi ini ada isinya seperti apa di sini ditampilkan. Ini halaman pertama dan ini halaman kedua. Hanya dua halaman. Naismith landed at the University of Kansas, where he founded the basketball program as part of the school's growing commitment to organize their Kita semua suka jersey basket kan, koleksi jersey NBA atau jersey sekolahnya kita simpan, kita jaga. Ingin tahu seperti apa aslinya jersey basket 100 tahun yang lalu. Seperti baju bayi. Seperti ini. Ini dari Hilliard, Marvin Hilliard, juga masuk Hall of Fame.
contoh-contohnya ada yang seperti ini, seperti baju lari ya sekarang. Dan seperti ini. Saya turunkan ke bawah ya, karena jersey-jersey zaman dulu itu seperti baju bayi. Lihat bawahnya ini. Ya lah. Dan shooting shirt zaman dulu keren-keren. Sweater, jaket, dan evolusinya tentunya jersey original Celtic, masih bahan katun ya, wool, bahan wool. Ini baju tim USA tahun 1948. These independent clubs were called park schools, and they traveled playing exhibition games against local teams. Liga profesional pertama di Amerika ternyata tahun 25, American Basketball League, ABL. Kemudian Basketball Association of America merger dengan National Basketball League menjadi National Basketball Association alias NBA tahun 49. Jadi NBA adalah hasil merger antara BAA dan NBL. Sekali lagi tahun 46-47 jersey Chicago, namanya Chicago Stags, masih di BAA, masih kayak baju bayi. Dan ini panahnya ke sini. Basket itu memang dibuat sesederhana mungkin. A ball and a basket, that's all you really need. Hanya butuh bola dan keranjang. Ya, sepatunya sekarang mahal ya. Dan ada teater-teater ini menunjukkan perkembangan basket tentunya. Ke hall berikutnya, ini Harlem Globetrotter sudah masuk Hall of Fame, dan ini banyak menghargai mereka-mereka yang breaking the barriers, yang memecah tembok-tembok larangan di basket. Breaking barriers, game changers, khususnya kulit hitam ya, karena dulu memang lebih banyak kulit putih. Ya, lagi ada video-videonya, contoh-contoh bola. Sepatu koboi pun harus custom karena kakinya besar-besar. Ini masih Harlem Globetrotter. National Basketball Player Association, asosiasi pemain ya. Nah, ini mulai Allen Iverson, Kareem Abdul-Jabbar. Jalan tol, karena memang lokasinya bagus banget ini, di sebelah jalan tol dan di sebelah sungai Connecticut. Ray Allen, Magic Johnson. Endingnya nanti tetap kembali ke situ. Jalan. Ini makin modern sudah. Langkah-langkah yang dipopulerkan oleh mereka ini: Skyhook, Kareem Abdul-Jabbar pasti, Eurostep, ini jersinya Dwayne Wade, No Look Pass, Magic Johnson, Crossover, Allen Iverson, 3-point shot, siapa ini?
Ini pemain WNBA. Ya, ini contoh-contoh mereka yang menerapkan itu tadi. Dan sepatu-sepatu pastinya. Sebenarnya DBL nggak kalah ini. Russell Westbrook yang kanan. Russell Westbrook, maaf. Ada yang namanya fans, ada yang namanya super fans. Lalu ada yang namanya James Goldstein yang lebih dari fans. Sejak tahun 60-an selalu nonton di courtside, lebih dari 100 NBA game per musim. Jadi ini penonton paling legendary yang masuk Hall of Fame. Ini super fan. Jimmy Goldstein ini orangnya, bonggongnya ini. Jadi penonton pun bisa masuk Hall of Fame ya. Itu orangnya bersama Chris Paul yang pakai topi koboi ini. Kita terus sekarang. Ini coaches, a leader, a teacher, a mentor. Ini untuk para pelatih. Ini adalah, itu bolanya Dean Smith, Muffet McGraw, Lenny Wilkins. Ini jazznya John Calipari, Kentucky. Yang ini jazznya Pat Riley. Dan ini salah satu favorit saya ya, Roy Williams. Dulu pernah melatih di Kansas, pensiun melatih North Carolina karena memang dari sana. Dan kita kayaknya sudah hampir habis ini, lantai 2. Apa ini? Interaktif. Apa, ada kayak quiz? Iya. Oh, bisa nembak. Coba lagi. Tung. Masuk. Kobe Bryant. Wah, ini serba Kobe. Penggemar Kobe Bryant harus kesini ini. Semuanya Kobe. Sepatu-sepatunya. Dear Basketball, tentu tahu Kobe Bryant pernah menang Oscar ya, memproduseri film berjudul Dear Basketball. Kobe, rest in peace. Kasian banget Ini salah satu display paling seru menurut saya. Penggemar Michael Jordan pasti tahu, saat dia kali terakhir merebut juara NBA, dia menembak 2 poin di Utah, mengalahkan Utah Jazz. Pasti ingat ya tembakannya, dia agak mendorong pemain Jazz lalu mundur menembak. Teman-teman, ini adalah potongan lapangan tempat Jordan melakukan tembakan itu. Ini lapangan kayunya. Jadi di mana Jordan melompat, lantainya pun masuk Hall of Fame. Di sini ada studio Inside the NBA.
kita bisa berinteraksi. Jadi ini Andretti akan jadi presenter. Akan dimulai Teleprompter Challenge. Okay, everybody, welcome to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame edition of the Teleprompter Challenge. It's time for EJ's Power Unsullied by sponsorship since 1989. Apparently there's another new challenge. Teleprompter is a machine that's attached to the camera, so you bring scripts and you see some scripts there. Andretti akan membaca teleprompter. Now if Charles can do it, I know you can do it. You too can be a television sports analyst. Just read the teleprompter. Thanks, EJ. Here's 3 incredible game winners. Number 3, Dwayne Wade with the 3. It's good and the Heat win. Number 2, Dirk hits up from Kobe Cruz. Last but not least, the Warriors and Thunder tied in overtime. Steph Curry from way downtown. Thank you very much. Oh, nice. Why is the boy wearing a booty? That is a wrap. Nice. Good job, Dad. High five. Ya, tadi disebut bahwa Boston Celtics paling banyak masuk Hall of Fame, 40 pemainnya. Ini ada lagi potongan lapangan. Potongan lapangan yang digunakan Celtic meraih juara tahun 2008. Wow, Kevin Garnett ini. Ini lapangannya dipotong di sini. Dan kita masuk ke vault. Brankas yang serba Celtic seharusnya. Wow. We have a couple of processes, like you said right there. Ray Allen ini. Berarti cincin. Oh, ini jersey Ray Allen yang basah kena semprotan sempen habis juara, nggak dicuci. Jadi itu kalau dibuka jendelanya ini pasti baunya minta ampun. The Big Three. Kevin Garnett nomor 5. That you would find in an actual. So it's more of a I've actually got videos here. Catching that ball going after it around. fun facts or trivia. Then it would show highlights for. The Boston Celtics are not a basketball team. They are a way of life. Pelatih Red Auerbach. Sekarang kita masuk ke Hall of Honor. Ayo, siapa Hall of Famer favorit kita? We call them legends, superstars, heroes. And now, Hall of Famer. You become that player who brings the work ethic. Michael Jordan pasti. That it takes in this certain level of standard, and I remember passing that on. Pete Maravich, Dirk Nowitzki, I always say that you go out there in a game, there are 2 Michael players, Cooper, 3 refs, 2 hoops, Lisa Leslie, 1 ball. wasit. And Dick Vareta. Wasit juga ada di sini. Interesting thing. Wow. Wow. Jadi kita bisa memulai dengan screen. Touch to begin. James Naismith. Jadi back to menu. Tahun 2024 siapa?
Dick Barnett, Simon Augustus, Vince Carter, wah, Chauncey Billups, Doug Collins, Michael Cooper. Ini yang baru masuk tahun ini. Yang paling terkenal tentunya Vince Carter. Kita klik dia. Lahir tahun 77 sama dengan saya. Video. Tentu terkenal dengan slam dunk-nya. Vince Carter jumped on the scene. Jadi mau 400-an orang yang sudah masuk, tinggal ke salah satu screen ini dan Anda cari siapa favorit Anda. Seru. Ke arah exit. Pengen foto dengan piala Larry O'Brien, piala NBA, di sini ada. Tapi ini pernah ke Surabaya tahun 2009. Mau naik lift atau naik tangga? Naik tangga, karena kita akan turun ke bawah ke lapangan. Ya, kita di lapangan. Dad, can we get the ball? Yeah. Thank you. Siapa saja bisa main di sini. Nih, use my ball. Jadi siapa saja bisa main. Kita tadi dari atas. Itu main. Ringnya sana. And ready? Let's go. Ada lapangan untuk anak-anak, jadi buat anak-anak kecil juga disediakan. Bolanya lebih kecil, ringnya juga lebih pendek. Kalau ada yang pengen merasakan melakukan slam dunk, kan kadang-kadang kita ini kurang tinggi untuk melakukan slam dunk, kita bisa ke sini. Slam dunk. Syaratnya tidak boleh menggantung di ring. Jadi siapa saja bisa nge-slam, kalau kurang tinggi bisa yang lebih pendek, lebih tinggi lagi. Ini yang aslinya. Ini display unik di pinggir lapangan. Ini adalah cover majalah Slam selama 30 tahun. Dulu anak basket, khususnya tahun 90-an, pasti koleksi majalah ini. Saya punya mungkin sepertiganya ini mungkin. Yang terakhir kan ini 2024 Chet Holmgren ya. Tapi ini cover selama 30 tahun. Basketball Hall of Fame. Sekarang kita masuk bagian yang paling penting. Gift shop. Belanja. Bahaya ini. Oh, Dati. Ini loh. Ada tumbler. Bola Wilson, walaupun tadi bolanya di sana itu tadi masih Spalding. Ini ada Spalding dan ada Wilson. Semua ada ini, NBA sampai pastinya Hall of Fame. Bola Wilson authentic NBA, harganya $80, sekitar 1,3 juta. Ini paket. Kaos. Tony Parker, cari suka siapa? Pau Gasol,
teman kuliah saya Executive Education tahun 2016, satu kelas. Ada fotonya. Ini ada buku ya. Ini yang tahun 2023. Jadi untuk setiap kali ada acara, di sini ada acara penobatannya, itu ada bukunya. Merchandise NBA tentunya ada, WNBA, mug, sweater. Penggemar Kobe Bryant harus punya Mamba Mentality, $40. Kobe Bryant, Life Lesson from a Legend, $20. Stephen Curry, tapi tidak ada tanda tangannya ya, hanya figura. Jersey dan Boston Celtics. Selain Boston Celtics ini juga paling banyak masuk Hall of Fame, ini di Massachusetts, Boston, jadi wajar. Jadi memang paling banyak ya Celtics. Kaos kaki, semuanya. Oh, ini untuk mengenang yang 2024, Vince Carter ya. Miami Heat dan kasirnya ada di sana. Jadi teman-teman, kita sudah mengunjungi sejenak Naismith Basketball Hall of Fame. Kalau kebetulan di Boston, kesini hanya sekitar 2 jam. Kalau kebetulan ke Connecticut, misalnya saya dari New Haven, dari University of Yale, hanya 1 jam. Dari New York pun tidak sampai 3 jam. Jadi kalau Anda ke New York, ke Boston, atau ke Connecticut, silakan mampir ke sini. Bisa didatangi dengan cepat. 1 jam, 1 jam setengah, kunjungan selesai. Tapi Anda akan menyaksikan sejarah basket.